Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita melakukan diskusi mengenai penyelesaian kasus karbohidrat, yang mana dosen pengampunya yaitu Bu Fitri Amelia, SSI, MSI, PhD. Langsung saja mengenai kasus 2, ada 2 pertanyaan yaitu A dan B. Yang mana kasus 2 yaitu pakan babi dapat mengandung sayuran dengan kandungan oligosakarida rafinosa yang tinggi. Pertanyaan yang pertama yaitu A, jelaskan mengapa peternak mencampurkan pakan ini dengan alpha-galactosidase komersial sebelum memberi makanan babi untuk menambah berat badan. Nah, di sini apakah teman-teman ada pendapat mengenai jawaban dari kasus 2 bagian A? Izin, teman. Baik, Abel, silakan menyampaikan pendapatnya. Menurut pendapat saya, yaitu mengapa peternak mencampur pakan ini dengan alpha-galactosidase komersial sebelum memberi makan babi untuk mencegah berat badan. Kebanyakan dari mamalia tidak bisa mengeksekresikan oligosakarida rafinosa karena oligosakarida biasanya memiliki kemampuan untuk mengurangi efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi yang mempengaruhi kinerja pertumbuhan, sehingga dibutuhkan alpha-galactosidase yang umumnya terlibat dalam pemanfaatan metabolisme berbagai oligosakarida seperti rafinosa. Alpha-galactosidase telah digunakan untuk menghilangkan gula dari rafinosa, biasanya dari tepung kedelai dan susu kedelai. Sekian dari saya. Apakah dari teman-teman lain ada pendapat yang lain? Baiklah, itu mungkin pendapat dari Abel. Tapi pertanyaannya, apakah babi itu termasuk mamalia? Babi mamalia. Babi mamalia. Yang lain gimana? Vera dan Yunela, apakah sependapat atau ada pendapat lain mengenai jawaban dari Abel atau ada tambahan lain? Baiklah, kalau dari saya sendiri izin menambahkan pendapat mengenai kasus 2 bagian A ini. Rafinosa itu sendiri yaitu suatu trisakarida yang penting, terdiri dari 3 molekul monosakarida yang berikatan, yaitu galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Nah, atom karbon 1 pada galaktosa pada galaktosa berikatan dengan atom karbon 6 pada glukosa. Nah, selanjutnya atom karbon 1 pada glukosa berikatan dengan atom karbon 2 pada fruktosa. Nah, rafinosa ini merupakan trisakarida atau yang terdiri dari 3 monoces yang terbesar luas dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, meskipun jumlahnya sedikit, rafinosa dapat diperoleh dari molase atau gula tetes tebu. Nah, ketika terjadi pengkristalan, 3 monoces itu yaitu adalah D-glukosa, D-fruktosa, dan D-galaktosa. Rafinosa dapat dihidrolisis dengan asam kuat menjadi 3 gula. Hidrolisis dengan asam lemah menghasilkan melibiosa disakarida yang terdiri dari galaktosa dan glukosa. Nah, enzim alfa-glukosida ini juga dikenal sebagai maltase, menghidrolisis rafinosa menjadi galaktosa dan sukrosa. Nah, apabila dihidrolisis secara sempurna, rafinosa ini akan menghasilkan galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Tapi pada kondisi tertentu, hidrolisis rafinosa akan memberikan hasil tertentu pula.
hidrolisis dengan asam lemah atau pada konsentrasi H+ rendah akan menghasilkan melibiosa dan fruktosa. Hasil yang sama seperti ini juga dapat diperoleh melalui hidrolisis dengan bantuan enzim sukrase. Nah, itu mungkin pendapat dari saya. Apakah ada tambahan lain dari teman-teman lain? Apakah itu strukturnya bisa dijelaskan, teman-teman? Mungkin teman-teman yang lain bisa menjelaskan bagaimana struktur rafinosa itu sendiri. Izin menambahkan, teman. Oke, Abel. Mengenai penggunaan alfa-galaktosidase biasanya dibatasi oleh buruknya stabilitas alfa-galaktosidase yang berasal dari bakteri mesofilik dan fungi. Biasanya sampai saat ini alfa-galaktosidase yang digunakan berasal dari Bacillus Stearothermophilus dan Thermus brocchianus. Sekian dari saya. Apakah ada teman lain ada tambahan? Baiklah, mungkin dari Yunela bisa menambahkan bagaimana struktur dari rafinosa itu sendiri, atau dari Vera bisa menjelaskannya. Izin menjawab, menambahkan tentang rumus rafinosa, Tiara. Silakan. Kalau menurut saya rumus struktur rafinosa adalah C18H32O16. Itu ditunjuklah strukturnya, Ti. Ya, boleh. Itu di pertanyaan penggiring kan ada tuh. Nah, Mana? Izin menambahkan tentang rumus molekul dari rafinosa, Tiara. Rumus molekul rafinosa adalah C18H32 dan O16. Dan ini contoh strukturnya. Mungkin struktur kimia rafinosa ini yaitu terdapat alfa D-galaktopiranosil 1,6 dan juga alfa D-glukopiranosil 1,2, beta D-fruktofuran beta D-fruktofuranosida. Mungkin dari pendapat saya mungkin itu sih. Jadi pada kesimpulannya, pada rafinosa ini memiliki 3 molekul monosakarida yaitu yang berikatan, yaitu galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Mungkin pada Vera bisa menunjukkan mana yang yaitu galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Baiklah, saya akan menunjuk mana yang bagian galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Pada bagian ini merupakan galaktosa, yang ini glukosa, dan bagian yang ini adalah fruktosa. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan lagi tentang rafinosa ini apa.
atau bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang struktur rafinosa itu sendiri. Apa teman-teman sependapat dengan pendapatnya Vera tadi? Kalau saya sendiri sependapat sih, soalnya tadi udah nyebutin kalau rafinosa itu sendiri kan memiliki 3 monosakarida, yaitu galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Bisa dihapus dulu itunya. Mana hapusnya nih? Baiklah, selanjutnya kasus 2 yang bagian B, yaitu apa yang menyebabkan perut kembung pada manusia dan babi setelah mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, dan kedelai, tetapi tidak bila mengkonsumsi kentang, labu siap, dan jagung. Apakah teman-teman lain ingin menjawab dulu atau memiliki pendapat Izin, pada teman. jawaban yang B? Izin menjawab. Oke, Abel. Untuk yang B, apa yang menyebabkan perut kembung pada manusia dan babi setelah mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, dan kedelai, tapi tidak bila mengkonsumsi kentang, labu siam, dan jagung. Contohnya seperti kedelai, biasanya kedelai kan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Kandungan oligosakarida utama dalam kedelai adalah sukrosa, rafinosa, dan stakiosa. Biasanya penggunaan kedelai dibatasi oleh adanya bau yang khas serta kandungan rafinosa dan stakiosa. Karena sistem pencernaan manusia dan hewan tidak dapat mencerna rafinosa dan stakiosa. Biasanya senyawa ini akan terdekomposisi oleh bakteri di usus sehingga menghasilkan gas yang menyebabkan perut kembung. Biasanya untuk proses, walaupun kedelai tersebut sudah memasuki proses pemasakan, tidak akan menghilangkan kandungan rafinosa dan stakiosa. Biasanya usaha untuk mengurangi kandungan rafinosa dan stakiosa ini dilakukan dengan cara hidrolisis enzim. Tetapi biasanya metode ini menyebabkan kandungan protein dalam kedelai tersebut rusak. Jadi salah satu alternatif untuk mengurangi rafinosa dan stakiosa dalam proses ini yaitu dengan penggunaan alfa-galaktosidase. Sekian dari saya. Apakah teman-teman lain ada memiliki pendapat lain? Jadi kalau untuk mengurangi kembung pada perut tuh kita harus mengurangi apa tadi, Bel? Jadi biasanya kan kalau kedelai itu kan mengandung rafinosa. Jadi rafinosa itu tidak dapat dicerna oleh tubuh. Jadi dia tuh terdekomposisi di usus oleh bakteri sehingga akan dari dekomposisi bakteri tersebut mengeluarkan gas seperti CH4 atau yang lainnya seperti CH4, CO2, dan H2 sehingga gas tersebut yang dapat menyebabkan perut kita kembung. Jadi kesimpulannya rafinosa tuh nggak bisa dicerna kan oleh usus kita, jadi langsung ke usus besar gitu nggak sih? Ya, dibantu oleh bakteri untuk menguraikannya di usus. Sepertinya kayak gitu. Kalau saya sependapat sih kalau dari jawaban Abel. Kalau untuk teman-teman lain gimana? Kalau saya sependapat Siti. Saya juga dapat. Baiklah, mungkin sampai di sini diskusi kita mengenai kasus 2 yang mana
pada pakan babi dapat mengandung sayuran dengan kandungan oligosaccharida rafinosa yang tinggi. Nah, pada bagian A, mengapa peternak mencampurkan pakan babi itu dengan galaktosidase komersial untuk memberi makan babi. Nah, yang B juga mengapa perut kembung pada manusia setelah mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, kedelai, tetapi tidak pada jika mengkonsumsi kentang, labu siam, dan jagung. Nah, berakhirlah dari diskusi kita hari ini. Mungkin saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.